Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu Dewan Tim Penguji, nama saya Ahmad Khalid Al-Muzaki, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022, batch 2 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Saya bertugas di SMAN 3 Penajam Pasir Utara. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan sebuah video praktek pembelajaran uji kinerja PPG dalam jabatan 2022. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Jadi segala puji bagi Allah karena limpahan dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah penuh dengan barokah di kelas kita tercinta dalam rangka kegiatan kita, rutinitas kita, yakni pembelajaran ya, pembelajaran pendidikan agama Islam. Salawat dan salam kita berikan kepada junjungan besar kita Nabi besar Muhammad SAW. Karena limpahannya, syafaatnya kita dapat berkumpul pula di tempat yang insya Allah penuh dengan barokah ini, di kelas tercinta kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, bagaimana Anda? Apakah sudah siap untuk belajar? Siap. Siap belajar? Siap. Kalau gitu saya butuh yel-yel gitu ya. Yel-yel untuk kesiapan belajar kalian. Ketika saya katakan semangat pagi, kalian sambut dengan pagi, 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 selantang-lantangnya, ya. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Alhamdulillah, semangatnya luar biasa kayak bapak-bapak tentara yang awal kemarin presiden datang. Silahkan pimpin doa terlebih dahulu. Silahkan Mas Alfi ya, ketua kelasnya. Baiklah semuanya, sebelum mulai kegiatan pembelajaran ini marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, alhamdulillah. Baik, sebelum kita lanjut atau saya absen terlebih dahulu ya. Aan, Adel, Adri. Hadir Pak. Baik, sebelum kita lakukan pembelajaran, seperti halnya kita biasa, rutinitas kita seperti biasa, kita ngaji tilawah terlebih dahulu sebagai penanaman karakter religius kepada kita semua ya. Kita baca bersama-sama surat Al-Maun ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Shadaqallahul azim. Ya, semoga ini menjadi bentuk rutinitas kebiasaan kita dan menanamkan hal yang baik kepada kita. Tentunya kita yang membaca akan mendapatkan pahala dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Next, di sini ada gambar anak-anak. Coba tolong Anda perhatikan dari keempat gambar ini. Nah, dari keempat gambar ini, apa ya kira-kira yang akan kita bahas untuk pertemuan minggu ini? Dari gambar ini, ada yang tahu nggak? Ya, berani karena perang melawan sekutu. Yang kedua, berani karena di jalan yang benar mendapatkan siksa ya, karena di jalan Allah. Berani dia, si Bilal ini mendapatkan siksaan walaupun sakitnya luar biasa, tapi si Bilal ini tetap berani gitu ya. Kemudian ini bentuk dari tidak jujur. Berarti di situ para pejabat-pejabat yang kena ini berarti tidak jujur, makanya hasil dia tertangkap oleh KPK. Kalau yang ini nggak jujur juga ya, karena mengurangi
Timbangan. Baik. Jadi untuk pertemuan minggu ini kita akan membahas tadi ya, berani, syaja'ah atau keberanian, berani artinya. Kemudian yang digambar di bawah ini adalah tentang kejujuran. Jadi kita akan bahas masalah syaja'ah dan kejujuran. Kalau minggu yang lalu kita bahas tentang kitab-kitab Allah. Nah, sekarang kita akan membahas materi tentang syaja'ah dan jujur atau kejujuran. Next. Nah, tujuan dari pembelajaran ini setelah kalian mengamati gambar, kemudian video dan melakukan diskusi, diharapkan kalian mampu pertama meyakini, kemudian menunjukkan sikap, menguraikan dan menelaah, dapat mengidentifikasi, dapat menafsirkan, dapat mengintegrasikan, dan dapat melaksanakan sifat atau perilaku syaja'ah dan jujur dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar. Nah, ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, ini poin-poinnya ya. Nah, ini cakupan materi kita tentunya yakni perilaku syaja'ah dan kejujuran. Nah, ini cakupan materi kita hari ini. Bisa diangan-angan sudah materi kita? Ya. Kemudian sistem penilaian untuk pertemuan pada hari ini, yang pertama ada penilaian sikap. Penilaian sikap ini nanti saya akan menilai diri kalian dengan cara penilaian diri. Nanti akan saya sebarkan atau bagikan angket. Tinggal kalian checklist yang mana yang sesuai gitu ya. Kemudian penilaian kedua adalah penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuannya ini saya lakukan dengan tes tertulis, jadi berupa soal. Saya akan bagikan soal dan kalian akan mengerjakan di lembar jawaban. Kemudian yang ketiga, penilaian keterampilan. Ini berupa tugas ya, yakni produknya adalah membuat video tentang perilaku syaja'ah. Nanti untuk aspek-aspeknya, nilainya saya akan jelaskan di akhir nanti ya. Nah, next. Model pembelajaran kita pada kali ini atau pada hari ini adalah model pembelajaran problem based learning. Ada yang tahu maksudnya gimana ini? Iya, jadi belajar berdasarkan permasalahan. Jadi nanti saya akan berikan suatu permasalahan. Nanti kalian cari faktor-faktor kenapa masalah itu bisa muncul dan bagaimana solusi untuk mengatasi. Ya, itu namanya problem based learning. Kemudian pendekatan pembelajarannya adalah pendekatan saintifik. Saintifik ini adalah pendekatan ilmiah. Langkah-langkahnya itu mengamati. Kalian mengamati nanti tampilan video yang saya tampilkan di sini. Kemudian setelah mengamati, kemudian menanya. Kalian tanyakan saja apa yang kalian belum pahami dari tayangan tadi, video tadi. Langkah ketiga yakni mengumpulkan informasi. Nah, mengumpulkan informasi ini berarti kalian cari informasi sebanyak-banyaknya, baik dari buku kalian maupun dari internet. Kemudian setelah mengumpulkan informasi baru masuk langkah keempat, yakni mengasosiasi atau menganalisa. Sesudah didapat bahan-bahannya, informasinya didapat, kemudian dianalisis, diolah untuk menjadi persepsi akhir gitu. Nah, kemudian langkah yang kelima atau langkah yang terakhir yakni mengkomunikasikan. Ini caranya ya seperti biasa, kita presentasi. Nanti dari hasil yang udah kalian telaah, udah kalian dapat menjadi persepsi akhir, kalian jelaskan kepada seluruh teman yang ada di dalam kelas ini. Gitu ya. Itu langkah-langkah pembelajaran atau langkah pendekatan saintifik. Nah, ini pembagian materi diskusi kita. Materi diskusi permasalahan. Kelompok 1 ini membahas atau mencari solusi permasalahan kasus korupsi. Kelompok 2, permasalahan seorang pria yang mencuri. Kelompok 3, permasalahan pedagang buah yang curang. Kelompok 4, diskusi tentang permasalahan tawuran antar kelompok pelajar. Nah, ini materi kita yang kita bahas pada hari ini. Next.
Untuk kelompok satu ada Firman, Taufik, Amel, Hariwibowo, Maulana, Nanda, Naya. Silahkan disimak, diperhatikan tayangan video ini. Film pendek ya lebih tepatnya. Gue tuh paling gak suka sama orang sok pahlawan. Gue tahu lu jago silat, lu mau buktiin siapa yang paling berat, lu sama gue. Gue jago silat, gue jaga diri sama ngomongin orang, bukan kayak lu yang bisa ngomongin orang doang. Woi, apa-apaan nih? Ngomong apa lu? Silahkan disimak video yang kedua ini. Sudah disimak atau sudah diamati tayangan video tadi? Sudah. Silahkan kalau ada yang belum dipahami tanyakan dari video tadi ya, terkait video yang pertama dan yang kedua. Ada nggak yang mau ditanyakan? Ada yang bisa berpendapat dari tayangan video tadi? Kalau nggak ada yang nanya, saya nanya nih. Ada. Coba Mbak. Video pertama tadi menjelaskan atau apa sih yang kamu tangkap dari video yang pertama tadi? Yang saya dapat dari tayangan video pertama tadi itu ada sekelompok anak anak nakal yang berlagak seperti seorang jagoan yang suka membuli dan memalak uang serta jajan kepada kelas-kelas lain atau teman-teman yang lain. Kemudian ada juga seorang anak pemberani, dia membela teman-teman mereka yang dipalakin tadi itu. Video yang kedua tadi itu berisi tentang cerita seorang anak penjual tisu yang menemukan dompet milik seseorang, tetapi dia menahan diri untuk tidak mengambil uang yang ada di dalam dompet tersebut dan menjunjung tinggi nilai kejujuran seperti yang pernah diwasiatkan oleh ibunya. Benar sekali ya apa yang sudah disampaikan teman-teman tadi. Jadi terkait video pertama tadi itu menjelaskan tentang kehidupan realita di sekolah. Mungkin adalah sebagian yang berkubu-kubu atau geng gitu ya. Dan di situ biasanya dari video tadi teman-temannya atau adik kelasnya dipalaki, dibully, dimintain uang. Tapi ada seseorang atau seorang anak yang berani membela adik-adik kelasnya yang dipalaki tadi, karena dia tahu hal itu salah gitu. Hal itu salah karena memalaki seseorang. Alhasil dia membela adik kelasnya dengan membuat kesepakatan. Nah, itu salah satu contoh bukti syaja'ah, keberanian, dan kita bisa meneladani atau kita tirulah gitu ya sifat syaja'ah tadi, berani membela kebenaran. Jika hal yang benar menurut kita, maka dibela. Itu ya. Kemudian video yang kedua di situ menjelaskan seorang anak pedagang asongan yang keliling-keliling di jalan gitu. Ketika itu melihat dompet seorang yang jatuh, bapak-bapak tadi. Ini bentuk dari kejujuran, maka buahnya akan didapat di akhir, yaitu kesuksesan tadi itu. Bisa saja tadi biaya kuliahnya dibiayai sama bapak-bapak tadi kan. Jadi rezekinya dilancarkan. Itu bentuk dari efek dari kejujuran. Gitu ya. Bisa dimengerti tentang video tadi, kedua video. Baik. Sekarang silahkan kumpul dengan kelompoknya tadi masing-masing ya. Sudah saya bagi tadi. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Jadi dibentuk kubu kotak-kotak gitu. Oke, bisa. Baik, saya akan membagi LKPD, lembar kerja peserta didik, dari problem based learning, permasalahan ya. Kelompok 4, silakan dibaca perintahnya.
kelompok 3, kelompok 2, kelompok 1. Masa ya? Nah, di situ sudah saya tampilkan berupa gambar narasi sebuah teks permasalahan, dan di situ juga ada perintahnya. Perintahnya itu yang pertama, apa sih faktor penyebab masalah-masalah itu muncul, bisa terjadi gitu. Nah, perintah soal yang kedua atau pertanyaan yang kedua, dari permasalahan tadi, solusi apa yang kalian bisa berikan untuk mengatasi masalah tadi gitu. Ini saya bagi linknya, jadi kalian kalau misalnya mau yang kalian perdalam itu adalah solusi untuk mengatasi masalah tadi bagaimana tadi. Ya, jadi tadi tukar pikiran aja sama kayak temennya sini. Ya, sembarang aja. Boleh. Misalnya ada di kalian berarti bertukar pikiran sama teman-temannya untuk solusi tadi, mengatasi solusi kelompok satu tadi kayak apa ya? Korupsi. Jadi kayak apa? Di sini saya tanya masalahnya, masalah. Dia memang berani, gitu. Tapi kan ini dipakai dalam hal, sedangkan yang dimaksud saja itu adalah berani dalam hal kebenaran atau kebaikan. Nah, gitu ya. Nanti kan di sini saya tanya faktor-faktor penyebab kenapa hal itu terjadi. Ini yang lebih diperdalam di penjelasan terkait solusi dari masalah ini tadi. Nah, solusi untuk mengatasi masalah ini tadi didapat ketika ya, berdiskusi, bukan pikiran, kolaborasi untuk mengatasi itu tadi, gitu ya. Ya kalau misalnya mau cari referensi di buku atau internet lah. Perilaku atau tindakan korupsi ini sama sekali tidak termasuk dalam perilaku saja'ah dan jujur. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa pemberitaan tentang korupsi seakan tidak pernah berhenti mewarnai layar kaca. Para pelaku korupsi adalah para pegawai atau pejabat yang menempati posisi strategis. Lantas kita jadi bertanya, hidup mereka sudah enak, gaji pastilah besar, semuanya sudah dimiliki, lalu kenapa masih korupsi? Demikian presentasi dari kami. Jadi apa gunanya dibentuk organisasi tersebut apabila di dalam organisasi tersebut yang paling banyak melakukan korupsi? Pembentukan lembaga anti korupsi tentunya pada awalnya bertujuan untuk memberantas korupsi. Nah, tapi pasti ada saja anggota-anggota yang seperti yang sudah dijelaskan oleh kelompok kami tadi, ada beberapa faktor penyebabnya, yaitu sifat serakah atau tamak atau rakus. Nah, pasti mereka tergoda oleh godaan syaitan untuk mengambil yang bukan haknya. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 1 tentang kenapa kalian tidak memberikan solusi hukuman mati kepada para korupsi? Terima kasih. Kalau semua kasus korupsi dikasih hukuman mati, ya nggak ada, semuanya kan
nggak ada kesetaraan gitu, maksudnya kan korupsi itu kan nggak mesti banyak macamnya, ada yang kasusnya cuma korupsi kecil, cuma ngambil dikit mungkin, habis itu ada korupsi juga yang nilainya besar. Kalau semuanya dihukum mati kan kasihan yang kasus korupsi ya. Ketahuilah bahwasanya Tuhan adalah Maha melihat dan mengetahui segala hal. Jadi, apabila kita melakukan suatu keburukan, maka Tuhan akan mengetahui dan akan membalas perbuatan tersebut. Terima kasih. Saya dari perwakilan kelompok 3. Ini membahas tentang pencurian. Pencurian tuh secara harfiah itu tidak baik. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang mencuri? Untuk misalnya dia punya ibu, tapi dia nggak mampu, ibunya ini sakit, dia mencuri untuk membelikan ibunya itu obat. Itu bagaimana? Tidak diperbolehkan dalam hal apapun. Jadi meskipun itu dalam hal kebaikan ataupun keburukan, pencurian tetap tidak boleh. Iya. Tadi kan untuk membeli obat. Nah, kenapa tidak mencari jalan yang lain seperti mungkin kerja, dia meminjam? Kenapa harus mencuri? Di foto tersebut kan tidak terlalu menyorot wajah penjualnya ya. Jadi nggak terlalu menyorot privasinya dia. Yang kita sorot itu perbuatannya yang curang itu. Di situ juga kan ada tandanya dilingkarin tuh perbuatan curangnya. Tapi tadi saya dengar Anda berbicara agar orang lain tidak membeli di situ. Ya itu semua kayak mungkin efek dari kecurangannya. Allah memberikan ia kayak teguran dengan cara seperti itu. Dan kalau misalnya dia mau berubah, mungkin dia bakal mendapatkan rezeki yang lebih baik lagi. Karena orang yang berubah, orang yang bertaubat pasti akan diberikan jalan yang baik untuk Allah mendapatkan rezeki. Ya, rezeki itu udah ada yang ngatur. Jadi kita tidak bermaksud untuk memutus rezekinya beliau, tapi mungkin itu teguran dari Allah dengan cara agar beliau itu jerah seperti itu. Terima kasih pertanyaan dari kelompok 1 dari Nada ingin menjawab. Itu juga sebagai bukti, semisal dibawa ke jalur hukum, semisal itu nggak mungkin kita mengatasnamakan ini loh orang yang melakukan curang tanpa ada bukti yang jelas, ya kan? Betul kan? Nah, orang-orang juga mikir pasti ini kok semisal video orang toh nggak ada tindakannya, nggak mungkin langsung percaya. Nah, jadi ya kita juga memvideo itu gitu. Jadi langsung dilaporkan ke pihak yang berwajib. Untuk zaman sekarang guys, untuk misalnya mencuri pedagang kecil itu curang, itu untuk dibawa ke kasus kepolisian itu adalah hal kecil. Tadi kan sudah kami jawab pertanyaan yang seru, menyenggol lah, kayak pertanyaan kelompok 4. Itu kalau misalnya pedagang yang yang kita viralkan itu bangkrut, itu mungkin adalah kayak teguran dari Allah. Kamu jangan begini lagi. Kalau kamu begini, itu akibatnya kamu bangkrut. Dan kalau misalnya dia malah mencuri, itu berarti dia tidak mengindahkan hidayah yang Allah berikan. Dia malah mengindahkan bisikan setan, terjerumus ke bisikan setan. Seharusnya dia kayak untuk aku tidak begini, sebaiknya aku ini ke jalan yang benar, ke jalan yang baik itu. Semoga Allah mudahkan, karena rezeki kita kan diatur oleh Allah. Jadi kita harus berada di jalan yang benar agar dimudahkan. Jadi ada sebuah YouTube content creator itu undang Katak Bizar, dia menceritakan tentang tawuran antar pelajar. Jadi itu kan tentunya kalau sekarang media sosial tuh bisa cepet kan viralnya. Nah itu dibangga-banggakan. Gimana tanggapan kalian soal itu?
sepatutnya kita tidak boleh mencontoh perbuatan katak besar tersebut ya. Kemudian kita sebagai pengguna sosial yang baik dan bijak harus bisa memilah dan menyaring berita-berita ataupun tokoh-tokoh yang sepatutnya kita contoh maupun tidak contoh. Meskipun banyak orang yang menilai bahwa katak biser termasuk pahlawan atau apapun itu, kita tidak boleh ikut-ikut. Karena kita tahu ya, kita semua bijak dalam menggunakan media sosial. Coba beri kita tepuk tangan bagi kita semua lagi. Luar biasa ya tadi penjabaran, penjelasan terkait permasalahan dari masing-masing kelompok, dan kalian di situ sudah menemukan solusi diskusi untuk menyelesaikan masalah-masalah tadi. Silakan dijawab sesuai dengan kemampuan masing-masing. Tidak usah membuka handphone maupun bukunya. Silakan dikerjakan di mulai dari sekarang. Kan sudah diskusi, sudah kerjakan soal, pasti kepala pening sedikit gitu ya. Mikir terus. Coba saya sedikit ada games. Gamesnya ini adalah merangkai kata menjadi kalimat. Katanya ada 3 kata saja. Ingat ya, gamesnya merangkai kata, katanya ada 3 kata, digabungkan menjadi 1 kalimat. Kata awal itu kata benda. Yang tengah, yang kedua bebas. Yang ketiga kata benda. Helm di atas tackle. Tackle dibasahi jaket. Jaket dijemur, ditali. Tali dibungkusin oleh kapas. Kapas di dalam kotak. Kotak di pinggir botol. Botol di dalam gelas. Gelas tempat minum. Salah deh. Minum itu termasuk kata benda atau kata? Jadi sedikit merefreskan pikiran atau akal kita ya, karena tadi sudah diundang untuk berpikir. Oke. Dari pembelajaran kita hari ini, siapa yang bisa merumuskan kesimpulannya? Pembelajaran kali ini kami telah berdiskusi mengenai pencurian, korupsi, kemudian ada kecurangan dan tawuran. Jadi keempat peristiwa tersebut berkaitan dengan perilaku saja'ah maupun perilaku jujur. Dari pembelajaran kita hari ini, saya menyimpulkan bahwa hari ini kita mempelajari tentang 2 materi, yaitu saja'ah dan jujur. Jujur dalam menyampaikan kebenaran, dan saja'ah yang berarti berani dalam menentang kejahatan atau keburukan, dan berani berada di jalan kebenaran. Karena kita harus berani dan tidak boleh bertindak atau berperilaku penakut atau pengecut, karena akan membawa kita akan kekalahan. Benar sekali ya. Materi kita atau kesimpulan kita pada pembelajaran hari ini, kita membahas terkait masalah jujur dan saja'ah. Saja'ah ini adalah membela atau berdasarkan kebenaran. Kalau jujur ini adalah berkaitan dengan menyatakan kesesuaian antara perkataan dan perbuatan. Nah, tadi sedikit saya luruskan dari pertanyaan teman-teman tadi, pertanyaannya siapa tadi? Ya, kenapa kok korupsi itu gak dihukum mati gitu? Di Indonesia itu adalah negara hukum. Kita punya dasar, kita punya undang-undang, itu yang mengatur semua. Jadi kita tidak bisa serta-merta langsung hukuman mati, itu tidak bisa. Karena negara kita adalah negara hukum yang berdasarkan kepada Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila.
Kemudian pertanyaannya, mencuri tadi ya? Ya, mencuri tapi untuk kebaikan Pak. Apakah boleh gitu? Jadi yang namanya mencuri untuk kebaikan, walaupun untuk kebaikan itu tidak boleh, tidak bisa. Kita kembali kepada kaidah usul fikih. Sesuatu hal yang sifatnya haram, yang sifatnya dilarang, itu tidak boleh dihalalkan walaupun dengan berbagai cara. Jadi kita kembali kepada kaidah usul fikih tadi, kita mengikuti itu. Jadi tetap tidak boleh. Karena asal-muasalnya awalnya mencuri itu kan haram. Walaupun konteksnya untuk kebaikan, tetap tidak boleh. Begitu ya. Bisa dimengerti? Bisa. Oke. Sedikit materi tambah dari saya. Jadi ada yang namanya macam-macam sajaah. Sajaah itu terbagi menjadi dua. Ada sajaah harbiah. Ini harbiah ini berkaitan dengan keberanian fisik. Contohnya ketika berperang. Ketika Rasulullah ketika itu berperang melawan Quraisy maupun kerajaan Romawi di sana, itu didasari ini tadi sajaah harbiah. Nah, kemudian ada namanya sajaah nafsiyah. Ini berkaitan dengan nafas, jiwa, batin. Gitu. Next, hal yang penting ya. Jadi namanya sajaah itu harus berani. Jadi orang Muslim kita harus memiliki sifat yang berani dalam hal kebenaran. Kemudian tidak boleh menjadi orang yang penakut, pengecut, nggak boleh. Selagi itu yang dalam konteks hal kebaikannya itu membawa kebenaran, memang benar, dasarnya ada, dibela. Oke, jadi bagaimana pembelajaran kita hari ini? Serukah tidak? Seru. Tidakkah seru? Seru. Serukah baik? Oke. Jadi sampaikan aja kalau misalnya bosen, misalnya gak enak, ngomong aja. Bagaimana? Oke, syukurlah. Nah ini ya tadi terkait masalah tugasnya. Jadi tugasnya itu adalah membuat video tentang perilaku syajaah. Kemudian materi untuk pekan depan adalah manfaat perilaku syajaah dan perilaku jujur. Ini untuk materi pekan depan, ya. Pesan dari saya, jagalah sholat Anda semuanya ya. Harus dijaga sebanyak 5 waktu, tidak boleh bolong-bolong. Ini yang hal yang utama karena sholat itu adalah tiang agama tadi. Kemudian pesan saya yang kedua, jadilah orang yang selalu berani atau bersajaah membela kebenaran. Seperti halnya dengan video tadi, membela adik-adik kelasnya saat dipalaki. Nah ini bisa kita terapkan juga, memiliki sifat syajaah. Pesan saya yang ketiga, jadilah orang yang selalu jujur. Karena jujur ini buahnya adalah manis. Kayak video tadi, buahnya sukses, jadi wisudawan begitu ya. Saya kutip dari sebuah hadis, al-munafiqin talatun idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada ahlafa wa idza tumina khana. Ciri orang munafik itu ada 3. Jika berkata dia dusta, berbohong. Jadi ini pesan saya, jadilah orang yang selalu berkata jujur, tidak boleh bohong. Baik, karena waktu sudah habis, kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.